Selamat berjumpa lagi anak-anak dan pemirsa semua di Petrus Mediaku. Kali ini saya akan memberikan sebuah pembelajaran masih di ilmu pengetahuan alam. Tema pembelajaran hari ini adalah kalor. Cobalah kalian mendekati salah satu lampu belajar atau bisa juga jendela pada waktu siang hari yang terik. Apa yang kalian rasakan? Apakah kalian merasakan panas? Mengapa kulit kalian merasakan panas? Mengapa sinar matahari pada siang hari menyebabkan kulit terasa panas? Apa yang dihantarkan atau dibawa sinar matahari sehingga menyebabkan kulit terasa panas? Apakah kalor itu sama dengan suhu? Nah, selain percobaan sederhana di atas, kalian mungkin pernah berdiri atau duduk-duduk bersama teman di dekat api unggun. Lalu badan kalian terasa hangat. Mengapa bisa demikian? Nah, ketika itu energi yang menyebabkan panas dibawa oleh sinar matahari maupun api unggun mengalir ke kulit kalian. Energi tersebut mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Di sini benda yang bersuhu tinggi adalah api unggun, sedangkan benda yang bersuhu rendah adalah kulit. Energi tersebut dikenal sebagai kalor. Kalor secara alamiah akan mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi, yang disebut panas, ke benda yang bersuhu lebih rendah, yang disebut dingin. Pengertian kalor tidaklah sama dengan suhu. Suhu adalah sifat suatu benda yang muncul setelah diberikan energi kalor. Sedangkan kalor adalah energi yang dapat berpindah dari benda yang suhu tinggi ke suhu rendah. Kalor diukur dalam satuan kalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari 1 gram air. Satuan kalor dalam SI atau sistem internasional adalah Joule. 1 kalori sama dengan 4,184 Joule. Dan sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Kenapa benda yang berbeda nilai suhunya tidak sama ketika diberikan kalori yang sama? Pernahkah kalian memperhatikan di siang hari yang begitu terik, air yang berada di kolam, sungai, atau danau tetap terasa dingin? Sedangkan aspal di jalan terasa begitu panas. Padahal air dan aspal sama-sama mendapatkan terik matahari yang sama. Mengapa bisa demikian? Setiap bahan atau zat itu memiliki kalor jenis yang berbeda. Kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan oleh 1 kg bahan tertentu untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa suhu yang dirasakan berbeda antara benda yang satu dengan benda yang lain. Meskipun
benda-benda tersebut mendapatkan terik matahari yang sama. Nah, ini contoh dari tabel kalor jenis beberapa bahan. Bisa kita lihat di sini kalor jenis yang besar adalah air. Kemudian alkohol ini lebih kecil, aluminium lebih kecil lagi, karbon itu 710, pasir, besi, tembaga, dan perak. Kalor jenisnya semakin kecil. Dari sini jelas nanti akan menyebabkan suhu yang dirasakan benda-benda tersebut atau bahan-bahan tersebut berbeda satu dengan yang lain, meskipun benda-benda tersebut mendapatkan kalor yang sama. Bagaimana cara menghitung besarnya kalor? Perubahan energi panas itu sama dengan massa dikalikan kalor jenis dikalikan perubahan suhu, atau secara matematis dirumuskan Q sama dengan M kali C kali delta T. M adalah massa, C adalah kalor jenis, dan delta berarti perubahan, maka delta T adalah perubahan suhu. Perubahan yang ditunjukkan oleh Q merupakan simbol perubahan energi panas. Benda menerima kalor atau melepas kalor. Bagaimana cara menghitung perubahan suhunya? Perubahan suhu dihitung dengan cara delta T sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal. Apabila delta T positif, Q juga akan bernilai positif. Ini berarti bahwa benda mengalami kenaikan suhu dan mendapat energi panas, atau disebut juga menerima kalor. Apabila delta T negatif, Q juga negatif. Artinya benda kehilangan energi panas karena melepas kalor dan mengalami penurunan suhu. Sebagai contoh, ibu akan memasukkan 10 kg daging sapi ke dalam kulkas. Suhu ruang adalah sekitar 27 derajat Celcius. Agar daging tersebut membeku, diperlukan suhu sebesar minus 10 derajat Celcius. Jika kalor jenis daging 3500 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah kalor yang dilepaskan? Nah, untuk menghitung besarnya kalor ini, kita tulis dulu besaran-besaran yang diketahui pada soal, yaitu massa daging M sama dengan 10 kg. Kemudian kalor jenis C adalah 3500 Joule per kilogram derajat Celcius. Suhu awal atau T awal sama dengan 27 derajat Celcius. Suhu akhir atau T akhir sama dengan minus 10 derajat Celcius. Maka perubahan suhunya adalah suhu akhir dikurangi suhu awal, yaitu minus 10 derajat dikurangi 27 derajat sama dengan minus 37 derajat Celcius. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah perubahan energi panas atau Q. Mari kita hitung. Kita gunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita masukkan angkanya. Q sama dengan 10 kg dikalikan 3500
dikalikan minus 37 Celcius. Hasilnya adalah negatif 1.295.000 Joule, atau kita ringkas menjadi minus 1.295 kilojoule. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu bermacam-macam, diantaranya adalah konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi merupakan perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi yang berbeda pula. Dan konduksi ini biasanya ada pada logam-logam, misalnya besi, baja, atau perabot di rumah yang menggunakan logam, alat masak, dan lain sebagainya. Bahan yang mampu mengantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang mengantarkan panas dengan buruk disebut isolator. Di sini ada contoh alat masak. Di sini terdapat ada isolator dan konduktor. Bagian logam yang mudah mengantarkan panas itu adalah konduktor, sedangkan bagian pegangan yang tidak mengantarkan panas itu disebut isolator. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu bagian ke bagian yang lain bersama dengan gerak fisik dari partikel-partikel bendanya. Konveksi juga dapat terjadi pada aliran udara panas atau asap yang dihasilkan oleh nyala api. Di sini konveksi itu merupakan aliran. Nah, untuk contohnya adalah air ini yang sedang dipanasi, maka terjadi aliran seperti anak panah yang terdapat pada gambar. Maka perpindahan kalornya sesuai dengan aliran dari air tersebut. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara atau medium. Di sini sebagai contohnya adalah sinar matahari yang memancarkan panas. Maka kalor yang dipancarkan matahari itu tanpa membutuhkan zat perantara.